SM Store, amanah dalam muamalah. خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah, kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan Kitabul Ilm dari kitab At-Tarhib wa Sahih Targhib wa Tarhib yang ditulis oleh Imam Al-Mundhiri rahimahullah taala dan dikeluarkan hadis-hadis dhaifnya oleh Syekh Al-Albani rahmatullah alaih. Lalu beliau menamakan kitab ini dengan Sahih At-Targhib wa Tarhib. Baik, pembahasan kita yang terakhir sampai pada hadis yang ke-104. Hadis derajatnya hasan dari Abdullah bin Busur radhiyallahu anhu qala laqad sami'tu haditsan mundu zaman. Sungguh aku telah mendengar sebuah hadis sejak lama. Jadi mundu zaman artinya sejak lama. Idza kunta fi qaumin, yang bunyinya adalah apabila Anda berada pada suatu kaum, isyrina rajulan au aqalla au aktsara, jumlah kaum itu 20 atau lebih sedikit dari 20 atau lebih banyak dari 20. Fatasaffahta wujuhahum, lalu engkau mencermati wajah mereka satu persatu, orang-orang yang berkumpul itu. Falam tara fihim rajulan yuhabu fillahi azza wajal, lalu kamu tidak dapati di antara orang-orang itu seorang yang dia itu harismatik, seorang yang dia berwibawa, ya, dia disegani karena Allah azza wajalla. Fa'lam annal amra qad raqqa, maka ketahuilah bahwa urusan mereka, perkara mereka adalah perkara yang yakni ringan, lemah, dhaif. Ya. Nah, ini menunjukkan apa yang disebutkan di dalam hadis yang sebelumnya, ya, pada hadis nomor 99, al barakatu ma'al akabirikum. Keberkatan itu kalau kalian selalu dengan orang-orang yang lebih dewasa, orang-orang yang lebih tua dari kamu sekalian. Ini adalah nasihat atau peringatan dari Nabi alaihissalam. Ya, maka dari itu apa yang beliau ucapkan ini adalah benar, hak. Ya, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak menyampaikan dengan hawa nafsunya, tapi apa yang beliau sampaikan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Baik, kita lanjutkan, yaitu at-tarhib min ta'allumil ilmi li ghairi wajhillahi ta'ala. Tarhib ini peringatan, wanti-wanti, ya supaya kita ini berhati-hati. Ini tahdzir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada setiap orang yang menuntut ilmu, ya, dan dia menuntut ilmu li ghairi wajhillah, bukan karena wajah Allah, tapi yang diinginkannya adalah selain itu, entah itu harta, entah itu jabatan, entah itu kehormatan, ya, atau yang lainnya. Intinya selain dari wajah Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu macam-macam. Jadi tarhib, peringatan supaya kita ini waspada dari mempelajari ilmu bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala,
Dan ini selalu kami tekankan. Ya tulabal ilmi, ittaqullah, takutlah pada Allah. Menuntut ilmu bukan karena Allah, hanya untuk mencari pengaruh, supaya dihormati di kampungnya, ya, supaya direspek, dihargai oleh manusia, ya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka ancamannya berat. Ancamannya berat. Qala al-Mundhiri rahimahullah taala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah ta'ala, barang siapa yang mempelajari ilmu yang mana dengan ilmu itu diharapkan wajah Allah taala, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi ardan minad dunya, tidaklah dia mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan bagian dari dunia. Ardan artinya hadzan minad dunya, nasiban minad dunya. Ya, tidaklah dia belajar kecuali untuk mendapatkan bagian dari dunia ini. Ya, lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah, maka orang yang demikian itu tidak akan merasakan harumnya surga, baunya surga pada hari kiamat kelak. Para ulama menyebutkan tentang hadis ini, la yajid, lam yajid, dia tidak akan merasakan bau surga pada hari kiamat kelak. Ini adalah mubalaghah fi tahrimil jannah lahu. Jadi betul-betul satu ungkapan yang luar biasa, ya, tingkatannya, ketinggian bahasanya, ya, dalam hal mengharamkan orang itu dari surga. Tahrimil jannah untuk orang itu. Lianna man lam yajid riha syai' la yatanawaluhu. Ya, la yatanawahu qat'an. Orang yang tidak merasakan bau sesuatu, berarti tidak mungkin dia mendapatkan sesuatu itu. Baunya saja tidak. Ya, baunya saja tidak. Apalagi bendanya. Ya, la yatanawaluhu qat'an. Wa hadha mahmulun ala annahu yastahiqqu annahu la yadkhulu awwalan. Dan hadis ini tentu dibawa kepada orang yang demikian itu, dia tidak masuk surga pada pertama kali. Ya, pada pertama kali. Thumma amruhu ila Allah taala. Kemudian perkara orang itu diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan di hadis yang pertama dalam kitab Al-Ikhlas, ya, tentang orang yang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu, itu adalah orang-orang yang pertama kali dinyalakan api neraka. Maka bagaimana mungkin dia pertama kali masuk surga? Ya. Dalam hadis juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan di sini, wa rajulun ta'allamal ilma. Ini tentang inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati. Sesungguhnya orang-orang pertama yang diputuskan oleh Allah pada hari kiamat kelak, pertama orang mati syahid, ya, yang dia itu berperang di jalan Allah. Kemudian yang kedua, wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu. Dan seorang yang dia belajar ilmu dan dia mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Wa qara'al qur'ana, dan dia membaca Al-Qur'an. Fa utiya bihi, maka dia di hari kiamat kelak dipanggil, dihadirkan, didatangkan. Fa'arrafahu ni'amahu, maka Allah ingatkan kepada dia tentang nikmat-nikmat Allah berikan dulu ketika di dunia. Fa'arafaha, maka dia mengetahuinya, dia mengakuinya tentang nikmat-nikmat itu. Qal, kemudian Allah bertanya pada orang itu, fama amilta fiha, dari nikmat yang aku berikan pada engkau, apa yang kamu lakukan terhadap nikmat tersebut? Qal, kata orang itu, ta'allamtul ilma 'allamtuhu, aku belajar ilmu dan aku ajarkan ilmu pada orang lain. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan aku membaca Al-Qur'an karena engkau ya Allah. Qal kadzabta,
Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu dusta, kamu tuh bohong. Walakinnaka ta'allamta liyuqal 'alimun. Akan tetapi kamu belajar supaya mendapat gelar seorang alim. Supaya dikatakan orang ini alim. Wa qara'tal Qur'an liyuqal huwa qari. Dan kamu membaca Al-Quran supaya dikatakan kamu seorang qari, pembaca Al-Quran yang bagus. Faqad qila, itu semua sudah disebutkan ketika di dunia. Faqad qila, jadi sudah dikatakan pada kamu di dunia itu bahwa kamu orang alim, kamu pembaca Al-Quran yang hebat, ya. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diseret orang itu dari wajahnya dan dilemparkan dalam api neraka. Jadi ancaman, ya, bagi orang-orang yang menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Peringatan bagi kita semuanya, bagi tulabul ilmi terutama, agar luruskan niat kita. Ya, jangan ingin mencari popularitas. Banyak orang punya popularitas lebih dari kita. Tak usah nyari popularitas itu, tidak ada gunanya. Kalau mau popularitas, keluar di jalan telanjang, dikenang orang, oh ya fulan ini masya Allah yang terkenal. Ya, tidak usah dengan jalan-jalan seperti ini. Ya. Jadi keikhlasan dalam menuntut ilmu. Jangan untuk mencari popularitas atau mencari harta. Harta akan datang pada anda. Kalau seorang itu ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, dunia akan datang dalam keadaan hina kepadanya. Ya, menyerahkan dirinya kepada orang tersebut. Kehormatan pun demikian. Seorang yang berilmu dan ikhlas karena Allah, dia tawadhu, dia hiasi dirinya dengan ilmu. Dia dari ilmu yang dimilikinya dengan tawadhu, dia hiasi dirinya dengan tawadhu, tidak sombong, tidak angkuh. Kehormatan akan datang kepadanya. Orang akan memuliakannya, tidak usah dicari. Ya, jangan gila hormat. Ya. Orang gila hormat itu ada gilanya dikit. Ya, senang dihormati. Oh berarti tidak beres orang ini. Ya. Kalau ada orang gila hormat, kalau dihormati luar biasa senangnya, oh berarti tidak beres. Ada sakit jiwa. Entah dia sadari atau tidak. Maka tidak usah mencari kehormatan. Orang yang mulia dan ilmu, atau orang yang berilmu, dia akan dimuliakan oleh Allah. Dan Allah akan menanamkan pada hati hamba-hambanya untuk menghormati orang itu, untuk memuliakan orang tersebut. Makanya ulama-ulama kaum muslimin, mereka adalah orang-orang yang terhormat, yang dimuliakan. Mereka didoakan, ulama-ulama hadis, ulama-ulama fikih sampai hari ini. Karena mereka berbuat karena Allah Subhanahu wa taala. Ilmu mereka barokah. Ya. Mereka tidak mencari dunia. Bahkan mereka yang mengeluarkan harta mereka, tenaga mereka, pikiran mereka untuk mendapatkan ilmu. Makanya ilmu mereka barokah, berkah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa hadis ini adalah ancaman bagi orang-orang yang menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena dunia. Liyusiba bihi aradan minad dunya. Artinya hadzan minad dunya. Baik itu berupa malan, atau jahan, atau ghairu dzalik. Baik itu harta atau kehormatan atau yang lainnya. Dari hal-hal duniawi. Kemudian disebutkan yang taqaddama hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan sudah disebutkan yang sudah saya bacakan tadi, ya, tentang ancaman orang yang pertama-tama dimasukkan dalam neraka. Orang yang dermawan, ya, orang yang jihad di jalan Allah, dan orang yang menuntut ilmu. Tiga orang ini, awal ma tus'ar bin nar, yang pertama kali dinyalakan api untuk mereka, artinya dibakar, yaitu mereka. Waliyadzubillah. Jadi bukan hal yang main-main masalah ini. Ya, fannar an-nar, akan kita dengar hadis berikutnya ini. Wa ruwiya an Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu qala, dan diriwayatkan dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man talabal ilma liyujariya bihil ulama'a, barang siapa yang dia menuntut ilmu
untuk dia berdebat dengan ilmunya itu terhadap para ulama, liyujariya, ya, yujariya artinya yujadila, ya, yudhhir ilmahu ilan nas riya'an wa sum'atan. Jadi dia ingin untuk menunjukkan ilmunya kepada manusia, ya, karena riya dan sum'ah, supaya dilihat orang kemudian dipuji, atau didengar kemudian dipuji oleh manusia. Jadi man talabal ilma liyujariya bihil ulama'a, barang siapa menuntut ilmu untuk dia berdebat, untuk dia munculkan atau untuk dia tampakkan keilmuannya karena riya dan sum'ah, dia tampakkan atau berdebat dengan para ulama. Aw liyumariya bihis sufaha, yumari artinya yujadil, yumari yujadilu, al-mira al-jidal artinya maro yumari, ya, mumarotan wa miroan, itu fiilnya, tasrifnya. Aw liyumariya bihi sufaha, atau dia ingin untuk berjidal, ya, berdebat dengan orang-orang bodoh, orang jahil, ya, yani orang-orang yang lemah akalnya, du'afaul uqul, sufaha itu, ya. Wa yasrifa bihi wujuhan nas ilaih, dan tujuan dia menuntut ilmu itu adalah untuk dia memalingkan wajah-wajah manusia kepadanya, sehingga perhatian orang hanya kepadanya, lalu orang-orang meninggalkan ulama-ulama yang lainnya. Kalau itu tujuannya, apa balasannya? Adkhalahullahu nar, Allah masukkan dia ke dalam neraka. Ya. Ilmu ini sebetulnya yang membawa ke surga. Sebagaimana sabda Nabi alaihissalam, ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Pada siapa menempuh satu jalan untuk dia menuntut ilmu, mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini semua penyebab yang satu ke surga karena niatnya benar. Ilmu menjadi jalan menuju surga. Yang satu menuju neraka karena niatnya yang tidak benar, ya. Jadi kembali kepada hati. Oleh karena itu perbaiki hati kita. Ya ikhwah, kalian akan berdakwah di jalan Allah, kalian akan menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu kepada manusia. Yang pertama dikoreksi hati Anda. Apa tujuannya? Apa niatnya? Kalau kamu niat karena Allah Azza wa Jalla, Allah akan menolong kalian. In tansurullaha yansurkum. Ini keyakinan loh ini. Bukan sekedar ceramah di saat ini, tidak. Ini realita. Ulama-ulama besar yang mereka ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, Allah menolong mereka. Ya. Maka luruskan niat-niat kita semuanya. Ya. Luruskan niat kita. Supaya apa? Betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ancamannya adalah an-nar, api neraka. Ya. Dan api neraka adab Allah Azza wa Jalla. Tidak ada orang mampu dengan adab tersebut. Nah, sini pentingnya keikhlasan di dalam menuntut ilmu dan di dalam mengajarkan ilmu. Kemudian hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'allamu al-ilma. Ini la an-nahiyah, la yang menunjukkan larangan. La itu ada banyak macamnya. Adalah an-nafiyah yang menafikan sesuatu. Ana la adhabu ilal madrasati li'anni marid. Saya tidak pergi sekolah karena sakit. Ngerti? Itulah apa namanya? La an-nafiyah. Apa pekerjaan la an-nafiyah? Tarfa'u al-fi'il al-mudhari. Dia menjadikan fi'il mudhari itu marfu'. La yang kedua, la an-nahi, la an-nahiyah. La yang tugasnya untuk melarang. Ya, la tadhhab. Jangan kamu pergi. Ya, fungsinya apa? Pekerjaannya apa? Mensukunkan fi'il mudhari. Fi'il mudhari disukunkan. La tadhhab. Kalau jama' la tadhhabu. Kalau dua la tadhhaba. Nunnya hilang. Itulah an-nahiyah.
Tugasnya, fungsinya adalah untuk mensukunkan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang sahih akhir. Nanti belajar nahwu. Yang ketiga adalah an-nafiyah lil jins. La an-nafiyah lil jins. La yang menafikan satu jenis. Contohnya, apa pekerjaannya? Dia memfathahkan la an-nafiyah ini masuk tidak hanya pada fi'il, tapi juga pada isim. Dia masuk pada isim. La ahada fil baiti. La ahada, ahad apa artinya? Orang. Artinya tidak ada orang di rumah itu. Ya, selain orang ada kursi, ada meja, ada kucing, ada, ya. Tapi dia menafikan jenis manusia. Karena dia la ahada. Ya. Kalau dia katakan la mirwahata fil bait. Artinya tidak ada kipas angin di rumah. Yang dinafikan semua jenis kipas tak ada. Itu namanya la an-nafiyah lil jins. La ilaha illallah. Ini menafikan semua jenis Tuhan yang dituhankan oleh manusia. Itu semua tidak benar, tidak ada. Kecuali Allah. Ini namanya apa? La an-nafiyah lil jins, menafikan satu jenis. Ya. Nah di sini la ta'allamu, la apa kira-kira ini? La an-nahiyah. Nah di sini taknya dihilangkan satu untuk meringankan. Asalnya la tata'allamul ilma. Dan itu boleh menghilangkan satu tak untuk meringankan. Dalam ilmu nahwu itu dibolehkan. Nah, misalnya mengatakan la ta'allamu artinya la tata'allamu. Janganlah kamu belajar ilmu, la tata'allamul ilma litubahu bihil ulama. Baha yubahi artinya adalah fakhara yufakhiru, untuk membanggakan diri kalian, ya, terhadap ulama. Janganlah kamu belajar ilmu untuk kamu banggakan dirimu terhadap ulama-ulama. Jadi niatnya bukan karena Allah, tapi untuk menunjukkan kepintarannya, bahwa dia punya ilmu, ya. Cenderung mengalahkan orang lain, ulama yang lain. La ta'allamu al-ilma litubahu bihil ulama wa la tumaru bis sufaha. Dan jangan pula kalian nuntut ilmu untuk, ya, litumaru bis sufaha, untuk kalian berdebat dengan orang-orang yang tidak punya ilmu. Sufaha artinya du'afaul uqul. Sufaha itu orang-orang yang lemah akalnya. Di debat yang tidak bakal bisa jawab. Orang yang lemah akalnya suruh debat tidak bakal bisa. Tapi nanti orang itu kagum pada dia. Waduh, masya Allah ya, fulan itu pinter orangnya, di mana-mana pinter orangnya. Karena memang orangnya bodoh, ya. Lah orang kayak gitu diajak debat, ya. Berarti ada tujuan lain. Makanya Nabi SAW melarang, wala tumaru bisufaha. Jangan kamu menuntut ilmu untuk kamu berdebat dengan du'afaul uqul, dan orang-orang yang lemah akalnya. Ya. Wala takhayyaru bihil majalis. Dan jangan pula kamu menuntut ilmu untuk kamu memilih majlis-majlis. Jadi artinya ada orang-orang terpandang yang datang di majelisnya. Ya. Wala takhayyaru bihi al majalis. Faman fa'ala dzalika fannar kata Nabi sallallahu. Barang siapa mengerjakan hal itu, maka api itu ancamannya. Jadi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, makanya saya merasa bahwa ini penting baca pada tulabul ilm. Kita ini masya Allah belajar macam-macam, aqidah, manhaj, ya, dan yang lainnya. Tapi yang gini-gini kadang-kadang khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah, kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan Kitabul Ilm dari kitab At-Tarhib wa Sahih Targhib wa Tarhib yang ditulis oleh Imam Al-Mundhiri rahimahullah taala dan dikeluarkan hadis-hadis dhaifnya oleh Syekh Al-Albani rahmatullah alaih. Lalu beliau menamakan kitab ini dengan Sahih At-Targhib wa Tarhib. Baik, pembahasan kita yang terakhir sampai pada hadis yang ke-104. Hadis derajatnya hasan dari Abdullah bin Busur radhiyallahu anhu qala laqad sami'tu haditsan mundu zaman. Sungguh aku telah mendengar sebuah hadis sejak lama. Jadi mundu zaman artinya sejak lama. Idza kunta fi qaumin, yang bunyinya adalah apabila Anda berada pada suatu kaum, isyrina rajulan au aqalla au aktsara, jumlah kaum itu 20 atau lebih sedikit dari 20 atau lebih banyak dari 20. Fatasaffahta wujuhahum, lalu engkau mencermati wajah mereka satu persatu, orang-orang yang berkumpul itu. Falam tara fihim rajulan yuhabu fillahi azza wajal, lalu kamu tidak dapati di antara orang-orang itu seorang yang dia itu harismatik, seorang yang dia berwibawa, ya, dia disegani karena Allah azza wajalla. Fa'lam annal amra qad raqqa, maka ketahuilah bahwa urusan mereka, perkara mereka adalah perkara yang yakni ringan, lemah, dhaif. Ya. Nah, ini menunjukkan apa yang disebutkan di dalam hadis yang sebelumnya, ya, pada hadis nomor 99, al barakatu ma'al akabirikum. Keberkatan itu kalau kalian selalu dengan orang-orang yang lebih dewasa, orang-orang yang lebih tua dari kamu sekalian. Ini adalah nasihat atau peringatan dari Nabi alaihissalam. Ya. Maka dari itu apa yang beliau ucapkan ini adalah benar, hak. Ya, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak menyampaikan dengan hawa nafsunya, tapi apa yang beliau sampaikan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Baik, kita lanjutkan. Yaitu at-tarhib min ta'allumil ilmi li ghairi wajhillahi ta'ala. Tarhib ini peringatan, wanti-wanti, ya supaya kita ini berhati-hati. Ini tahdzir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada setiap orang yang menuntut ilmu, ya, dan dia menuntut ilmu li ghairi wajhillah, bukan karena wajah Allah, tapi yang diinginkannya adalah selain itu, entah itu harta, entah itu jabatan, entah itu kehormatan, ya, atau yang lainnya. Intinya selain dari wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu macam-macam. Jadi tarhib, ada peringatan supaya kita ini waspada dari mempelajari ilmu bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini selalu kami tekankan, ya tulabal ilmi ittaqullah, takutlah pada Allah. Menuntut ilmu bukan karena Allah hanya untuk mencari pengaruh, supaya dihormati di kampungnya, ya, supaya direspek, dihargai oleh manusia, ya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka ancamannya berat. Ancamannya berat.
Qala al-Mundhiri rahimahullah taala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi ta'ala, barang siapa yang mempelajari ilmu yang mana dengan ilmu itu diharapkan wajah Allah Ta'ala, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi ardan minad dunya, tidaklah dia mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan bagian dari dunia. Ardan artinya hadzan minad dunya, nasiban minad dunya. Ya, tidaklah dia belajar kecuali untuk mendapatkan bagian dari dunia ini. Ya, lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Maka orang yang demikian itu tidak akan merasakan harumnya surga, baunya surga pada hari kiamat kelak. Para ulama menyebutkan tentang hadis ini, lam yajid, dia tidak akan merasakan bau surga pada hari kiamat kelak. Ini adalah mubalaghah fi tahrimil jannah lahu. Jadi betul-betul satu ungkapan yang luar biasa, ya, tingkatannya, ketinggian bahasanya, ya, dalam hal mengharamkan orang itu dari surga. Tahrimil jannah untuk orang itu. Lianna man lam yajid riha syai' la yatanawaluhu. Ya, la yatanawahu qat'an. Orang yang tidak merasakan bau sesuatu, berarti tidak mungkin dia mendapatkan sesuatu itu. Baunya saja tidak. Ya, baunya saja tidak. Apalagi bendanya. Ya, la yatanawaluhu qat'an. Wa hadha mahmulun ala annahu yastahiqqu annahu la yadkhulu awwalan. Dan hadis ini tentu dibawa kepada orang yang demikian itu, dia tidak masuk surga pada pertama kali. Ya, pada pertama kali. Thumma amruhu ila Allah Ta'ala. Kemudian perkara orang itu diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan di hadis yang pertama dalam kitab Al-Ikhlas, ya, tentang orang yang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu, itu adalah orang-orang yang pertama kali dinyalakan api neraka. Maka bagaimana mungkin dia pertama kali masuk surga? Ya. Dalam hadis juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan di sini, wa rajulun ta'allama al-ilma. Ini tentang inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati. Sesungguhnya orang-orang pertama yang diputuskan oleh Allah pada hari kiamat kelak, pertama orang mati syahid, ya, yang dia itu berperang di jalan Allah. Kemudian yang kedua, wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu. Dan seorang yang dia belajar ilmu dan dia mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Wa qara'a al-Qur'ana, dan dia membaca Al-Qur'an. Fa utiya bihi, maka dia di hari kiamat kelak dipanggil, dihadirkan, didatangkan. Fa arrafahu ni'amahu, maka Allah ingatkan kepada dia tentang nikmat-nikmat Allah berikan dulu ketika di dunia. Fa'arafaha, maka dia mengetahuinya, dia mengakuinya tentang nikmat-nikmat itu. Qal, kemudian Allah bertanya pada orang itu, fama amilta fiha, dari nikmat yang aku berikan pada engkau, apa yang kamu lakukan terhadap nikmat tersebut? Qal, kata orang itu, ta'allamtul ilma 'allamtuhu, aku belajar ilmu dan aku ajarkan ilmu pada orang lain. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan aku membaca Al-Qur'an karena engkau ya Allah. Qal kadzabta, kata Allah Subhanahu wa taala, kamu dusta, kamu itu bohong. Walakinnaka ta'allamta liyuqal 'alimun, akan tetapi kamu belajar supaya mendapat gelar seorang alim, supaya dikatakan orang ini alim. Wa qara'tal Qur'an liyuqal huwa qari, dan engkau membaca Al-Quran supaya dikatakan kamu seorang qari, pembaca Al-Quran yang bagus. Faqad qila,
itu semua sudah disebutkan ketika di dunia. Faqad qila. Jadi sudah dikatakan pada kamu di dunia itu bahwa kamu orang alim, kamu pembaca Al-Quran yang hebat, ya. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diseret orang itu dari wajahnya dan dilemparkan dalam api neraka. Jadi ancaman, ya, bagi orang-orang yang menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Peringatan bagi kita semuanya, bagi tulabul ilmi terutama, agar luruskan niat kita. Ya, jangan ingin mencari popularitas. Banyak orang punya popularitas lebih dari kita. Tidak usah nyari popularitas itu, tidak ada gunanya. Kalau mau popularitas, keluar di jalan telanjang, dikenang orang. Oh ya fulan ini masya Allah yang terkenal. Ya, tidak usah dengan jalan-jalan seperti ini. Ya. Jadi apa namanya, keikhlasan dalam menuntut ilmu. Jangan untuk mencari popularitas atau mencari harta. Harta akan datang pada anda. Kalau seorang itu ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, dunia akan datang dalam keadaan hina kepadanya, ya, menyerahkan dirinya kepada orang tersebut. Kehormatan pun demikian. Seorang yang berilmu dan ikhlas karena Allah, dia tawadhu, dia hiasi dirinya dengan ilmu. Dia dari ilmu yang dimilikinya dengan tawadhu, dia hiasi dirinya dengan tawadhu, tidak sombong, tidak angkuh. Kehormatan akan datang kepadanya. Orang akan memuliakannya, tidak usah dicari, ya. Jangan gila hormat, ya. Orang gila hormat itu ada gilanya dikit, ya. Senang dihormati, oh berarti tidak beres orang ini, ya. Kalau ada orang gila hormat, kalau dihormati luar biasa senangnya, oh berarti tidak beres, ada sakit jiwa. Entah dia sadari atau tidak. Maka tidak usah mencari kehormatan. Orang yang mulia dan ilmu, atau orang yang berilmu, dia akan dimuliakan oleh Allah. Dan Allah akan menanamkan pada hati hamba-hambanya untuk menghormati orang itu, untuk memuliakan orang tersebut. Makanya ulama-ulama kaum muslimin, mereka adalah orang-orang yang terhormat, yang dimuliakan. Mereka didoakan, ulama-ulama hadis, ulama-ulama fikih sampai hari ini, karena mereka berbuat karena Allah Subhanahu wa taala. Ilmu mereka barokah, ya. Mereka tidak mencari dunia. Bahkan mereka yang mengeluarkan harta mereka, tenaga mereka, pikiran mereka untuk mendapatkan ilmu. Makanya ilmu mereka barokah, berkah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa hadis ini adalah ancaman bagi orang-orang yang menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena dunia. Liyusiba bihi aradan minad dunya. Artinya hadzan minad dunya. Baik itu berupa malan, atau jahan, atau ghairu dzalik. Baik itu harta atau kehormatan atau yang lainnya. Dari hal-hal duniawi. Kemudian disebutkan yang taqaddama hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan sudah disebutkan yang sudah saya bacakan tadi, ya, tentang ancaman orang yang pertama-tama dimasukkan dalam neraka. Orang yang dermawan, ya, orang yang jihad di jalan Allah, dan orang yang menuntut ilmu. Tiga orang ini, awal ma tus'ar bin nar, yang pertama kali dinyalakan api untuk mereka, artinya dibakar, yaitu mereka. Waliyadzubillah. Jadi bukan hal yang main-main masalah ini, ya. Fannar annar, akan kita dengar hadis berikutnya ini. Wa ruwiya an Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu qala, dan diriwayatkan dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man talabal ilma liyujariya bihil ulama'a, barang siapa yang dia menuntut ilmu untuk dia berdebat dengan ilmunya itu terhadap para ulama. Liyujariya, ya, yujariya artinya yujadila, ya, yudhhir ilmahu ilan nas riya'an wa sum'atan. Jadi dia ingin menunjukkan ilmunya kepada manusia, ya, karena riya dan sum'ah, supaya dilihat orang kemudian dipuji,
atau didengar kemudian dipuji oleh manusia. Jadi man talabal ilma liyujariya bihil ulama'a. Barang siapa menuntut ilmu untuk dia berdebat, untuk dia munculkan atau untuk dia tampakkan keilmuannya karena riya dan sum'ah, dia tampakkan atau berdebat dengan para ulama, aw liyumariya bihis sufaha. Yumari artinya yujadil. Yumari yujadilu. Al-mira al-jidal artinya. Mara yumari, ya, mumaratan wa miraan, itu fiilnya, tasrifnya. Aw liyumariya bihi sufaha, atau dia ingin untuk berjidal, ya, berdebat dengan orang-orang bodoh, orang jahil, ya, yani orang-orang yang lemah akalnya, du'afaul uqul, sufaha itu, ya. Wa yasrifa bihi wujuhan nas ilaih, dan tujuan dia menuntut ilmu itu adalah untuk dia memalingkan wajah-wajah manusia kepadanya, sehingga perhatian orang hanya kepadanya, lalu orang-orang meninggalkan ulama-ulama yang lainnya. Kalau itu tujuannya, apa balasannya? Adkhalahullahu nar, Allah masukkan dia ke dalam neraka. Ya. Ilmu ini sebetulnya yang membawa ke surga. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Pada siapa menempuh satu jalan untuk dia menuntut ilmu, mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini semua penyebab yang satu ke surga karena niatnya benar. Ilmu menjadi jalan menuju surga. Yang satu menuju neraka karena niatnya yang tidak benar. Ya. Jadi kembali kepada hati. Oleh karena itu perbaiki hati kita. Ya ikhwah, kalian akan berdakwah di jalan Allah. Kalian akan menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu kepada manusia. Yang pertama dikoreksi hati Anda. Apa tujuannya? Apa niatnya? Kalau kamu niat karena Allah Azza wa Jalla, Allah akan menolong kalian. In tansurullah yansurkum. Ini keyakinan loh ini. Bukan sekedar ceramah di saat ini, tidak. Ini realita. Ulama-ulama besar yang mereka ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, Allah menolong mereka. Ya. Maka luruskan niat-niat kita semuanya. Ya. Luruskan niat kita. Supaya apa? Betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ancamannya adalah an-nar, api neraka. Ya. Karena api neraka adalah adab Allah Azza wa Jalla. Tidak ada orang mampu dengan adab tersebut. Nah, sini pentingnya keikhlasan di dalam menuntut ilmu dan di dalam mengajarkan ilmu. Kemudian hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'allamu al-ilma. Ini la an-nahiyah. La yang menunjukkan larangan. La itu ada banyak macamnya. Ada la an-nafiyah yang menafikan sesuatu. Ana la adhabu ilal madrasati li'anni marid. Saya tidak pergi sekolah karena sakit. Ngerti? Itulah apa namanya? La an-nafiyah. Apa pekerjaan la an-nafiyah? Tarfa'u al-fi'il al-mudhari. Dia menjadikan fi'il mudhari itu marfu. La yang kedua, la an-nahi, la an-nahiyah. La yang tugasnya untuk melarang. Ya, la tadhhab. Jangan kamu pergi. Ya, fungsinya apa? Pekerjaannya apa? Mensukunkan fi'il mudhari. Fi'il mudhari disukunkan. La tadhhab. Kalau jamak la tadhhabu. Kalau dua la tadhhaba. Nunnya hilang. Itulah an-nahiyah. Tugasnya, fungsinya adalah untuk mensukunkan fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang sahih akhir. Nanti belajar nahwu. Yang ketiga adalah an-nafiyah lil jins. La an-nafiyah lil jins. La yang menafikan satu jenis. Contohnya, apa pekerjaannya? Dia memfathahkan
La nafiyah ini masuk tidak hanya pada fiil, tapi juga pada isim. Dia masuk pada isim. La ahada fil baiti. La ahada, ahad apa artinya? Orang. Artinya tidak ada orang di rumah itu. Ya, selain orang ada kursi, ada meja, ada kucing, ada, ya. Tapi dia menafikan jenis manusia. Karena dia la ahada. Ya. Kalau dia katakan la mirwahata fil bait. Artinya tidak ada kipas angin di rumah. Yang dinafikan semua jenis kipas tak ada. Itu namanya la an-nafiyah lil jins. La ilaha illallah. Ini menafikan semua jenis Tuhan yang dituhankan oleh manusia. Itu semua tidak benar, tidak ada. Kecuali Allah. Ini namanya apa? La an-nafiyah lil jins. Menafikan satu jenis. Ya. Nah di sini la ta'allamu. La apa kira-kira ini? La an-nahiyah. Nah di sini taknya dihilangkan satu untuk meringankan. Asalnya la tata'allamul ilma. Dan itu boleh menghilangkan satu tak untuk meringankan. Dalam ilmu nahwu itu dibolehkan. Nah, misalnya mengatakan la ta'allamu artinya la tata'allamu. Janganlah kamu belajar ilmu, la tata'allamul ilma litubahu bihil ulama. Yubahi artinya adalah fakhara yufakhiru, untuk membanggakan diri kalian, ya, terhadap ulama. Janganlah kamu belajar ilmu untuk kamu banggakan dirimu terhadap ulama-ulama. Jadi niatnya bukan karena Allah, tapi untuk menunjukkan kepintarannya, bahwa dia punya ilmu, ya. Cenderung mengalahkan orang lain, ulama yang lain. La ta'allamu al-ilma litubahu bihil ulama wa la tumaru bis sufaha. Dan jangan pula kalian nuntut ilmu untuk, ya, litumaru bis sufaha, untuk kalian berdebat dengan orang-orang yang tidak punya ilmu. Sufaha artinya du'afaul uqul. Sufaha itu orang-orang yang lemah akalnya. Di debat, yang tidak bakal bisa jawab. Orang yang lemah akalnya suruh debat, tidak bakal bisa. Tapi nanti orang itu kagum pada dia. Waduh, masya Allah ya, fulan itu pinter orangnya, di mana-mana pinter orangnya. Karena memang orangnya bodoh. Ya. Lah orang kayak gitu diajak debat. Ya. Berarti ada tujuan lain. Makanya Nabi SAW melarang, wala tumaru bisufaha. Jangan kamu menuntut ilmu untuk kamu berdebat dengan du'afaul uqul, dan orang-orang yang lemah akalnya. Ya. Wala takhayyaru bihil majalis. Dan jangan pula kamu menuntut ilmu untuk kamu memilih majelis-majelis. Jadi artinya ada orang-orang terpandang yang datang di majelisnya. Ya. Wala takhayyaru bihi al majalis. Faman fa'ala dzalika fannar kata Nabi sallallahu. Barang siapa mengerjakan hal itu, maka api itu ancamannya. Jadi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, makanya saya merasa bahwa ini penting baca pada tulabul ilm. Kita ini masya Allah belajar macam-macam, aqidah, manhaj, ya, dan yang lainnya. Tapi yang gini-gini kadang-kadang jarang diungkapkan, jarang dipelajari. Padahal kita yang bermula untuk menuntut ilmu, maka hal-hal seperti ini harus dimasukkan pertama kali sebelum yang lainnya, ya. Supaya kita ini tahu diri, supaya kita ini takut pada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita ini ikhlas pada Allah Azza wa Jal dalam menuntut ilmu. Karena apa? An-nar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, api neraka ancamannya. Kemudian hadis yang berikutnya, waruya an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man talabal ilmi liyubahiya bihil ulama. Barang siapa yang menuntut ilmu
untuk dia menandingi, membanggakan dirinya terhadap ulama-ulama yang lainnya. Wa yumariya bi sufaha, dan tujuannya untuk dia berdebat dengan orang-orang yang lemah akalnya. Aw liyasrifa wujuhan nasi ilaihi, atau dia tujuan agar manusia untuk memalingkan wajah-wajah manusia kepadanya. Ya. Sehingga manusia meninggalkan orang lain, tapi semua wajah menuju kepadanya. Liyasrifa bihi wujuhan nas ilaihi fa huwa finnar, maka dia di api neraka. Ya, hadis sahih li ghairihi. Disebutkan di sini ayatlubuhu biniyati, tujuan dia menuntut ilmu niatnya adalah tahsil al-mal wal jah, untuk mendapatkan harta dan kehormatan. Wa iqbalil amah alaih, dan dia berharap seorang-orang awam semua menghadap kepadanya. Ya. Itu tujuannya. Maka apa ancamannya? Fahuwa finnar, maka dia di dalam neraka. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya, wa ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man ta'allama al-ilma liyubahiya bihi al-ulama wa yumariya bihi sufaha wa yasrifa bihi wujuhan nas adkhalahu Allahu jahannama. Ini redaksi yang terakhir beda. Kalau yang pertama tadi fahuwa finnar, ya, fahuwa finnar. Yang sebelumnya lagi fannar. Ya, ini bentuk-bentuk ancaman. Semua ancamannya api neraka. Itu ancamannya. Barang siapa belajar ilmu untuk dia membanggakan dirinya terhadap para ulama, atau untuk dia berdebat dengan orang-orang yang lemah akalnya, atau dia memalingkan wajah manusia kepadanya, maka apa ancamannya? Adkhalahullahu jahannama, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Semua ini ancamannya adalah api neraka. Kemudian hadis yang berikut yang terakhir dalam bab ini, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala, dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, kaifa bikum idza labisatkum fitnatun, bagaimana keadaan kalian nanti jika kalian telah terliputi oleh fitnah. Ya, fitnah macam-macam, fitnah, ujian. Ya, wa yarbu fiha as-saghir, yang mana anak kecil itu menjadi besar, tumbuh. Roba yarbu, bertumbuh. Ya, roba yarbu fiha as-saghir, anak kecil menjadi tumbuh besar dalam fitnah tersebut. Wa yahramu fiha al-kabir, dan orang dewasa sampai tua bangka dalam keadaan fitnah itu. Wa tuttakhadhu sunnatan, dan fitnah itu dijadikan sebagai sunnah, suatu hal yang sudah yakni merajalela di masyarakat, sehingga orang sudah anggap biasa fitnah itu. Fa in ghayyirat yauman qila, kalau fitnah itu dirubah oleh manusia, satu kebiasaan dirubah oleh manusia karena sudah menjadi kebiasaan mereka. Fa in ghayyirat yauman, kalau suatu hari atau suatu saat dirubah fitnah itu, qila hadza munkar, maka dikatakan bahwa itu adalah perbuatan mungkar. Ya, hadza munkar. Qila wa mata dzalik, para sahabat bertanya, murid-murid Abdullah bin Mas'ud bertanya, wa mata dzalik, kapankah hal itu terjadi? Fitnah menguasai kaum muslimin. Ya, hal-hal yang mungkar menguasai kaum muslimin. Kalau dirubah malah dibilang itu kemungkaran. Qal, kata Abdullah bin Mas'ud, idza qallat umanaukum, itu akan terjadi tatkala orang-orang yang dipercaya di antara kalian sudah menjadi sedikit. Jumlah mereka sedikit, qallat, jadi yakunu qalilan. Qallat umanaukum, kalau sudah menjadi sedikit orang-orang yang bisa dipercaya di antara kamu sekalian. Yang kedua, wa kathurat umaraukum, dan sudah banyak para umara. Ya, jadi sistem telah berubah. Sudah banyak para umara, para pemimpin. Ya. Kemudian yang ketiga, wa qallat fuqahaukum,
Demikian pula ulama-ulama, para ahli fikih juga sudah banyak yang sudah menjadi sedikit, banyak meninggal. Wa kathurat qurra'ukum, dan orang yang baca menjadi banyak. Setiap orang baca tapi tidak diamalkan. Ya, ini zaman kita begitu. Tiap hari dapat kiriman bacaan, bacaan ini, bacaan itu, nasihat dan yang lainnya. Tapi dikerjakan enggak. Tinggal lewat, berlalu. Ya, wa kathurat qurra'ukum, atau orang baca Quran, banyak baca Quran, tapi tidak dipahami apa ini, yang tidak paham apa yang dibaca. Wa tufaqqiha li ghairi din, dan orang menuntut ilmu, memahami agama, tapi li ghairi ad-din, bukan untuk membela agama Allah, bukan untuk menolong agama Allah. Wal tumisatid dunya bi amalil akhirah, dan orang mengejar dunia, mencari dunia dengan amalan-amalan akhirat. Itulah zamannya. Ya, akan terjadi hal tersebut. Ya, wa mata dzalik, kapan terjadi hal itu? Itu kalau fitnah sudah merajalela, ilmu sedikit, bid'ahnya banyak. Kalau satu bid'ah dirubah, dikatakan, wah kamu merubah agama ini, agama baru yang kamu datang ini. Ya, ini sudah tradisi dari nenek moyang kami, ya, ayah-ayah kami. Bagaimana Anda merubah? Ya, karena sudah sedikit ulamanya. Ya, sedikit ulamanya. Orang belajar agama cari dunia. Itu akan terjadi apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Wa fi riwayatil Hakim, dalam riwayat Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, fa idza ghayyirat, kalau sesuatu fitnah itu dirubah, qalu ghayyiratis sunnah, mereka mengatakan wah sunnah itu telah dirubah, karena mereka anggap itu sesuatu sunnah, padahal bukan sunnah, padahal bid'ah, padahal hal-hal yang tidak ada dahulu di zaman Nabi SAW, tapi diadakan oleh manusia. Merajalela hal itu, tidak ada ulama yang menegur, yang mengingatkan, sehingga yang bid'ah itu dianggap sunnah. Kalau dirubah dikatakan wah sunnah, kebiasaan nenek moyang kami, ayah-ayah kami telah dirubah. Nah, di sini pentingnya ilmu din. Ilmu din itu menjaga agama Allah ini. Ya. Itu fungsinya ilmu. Dia menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanya, mata dzalika, kapan hal terjadi? Jawabannya sama dengan redaksi yang di atas. Kemudian bab yang berikutnya, ini tentang menyebarkan ilmu. Ya, at-targhib fi nashril ilmi wad dalalati 'alal khair. Ini juga salah satu keutamaan ilmu itu. Ilmu yang disebarkan, diajarkan pada manusia. Tetapi tentu semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. At-targhibu fi nashril ilmi, anjuran untuk menyebarkan ilmu. Ya, dengan mengajarkan, dengan menulis, kemudian orang membaca, menjadi tersebar ilmu itu. Wa dilala 'alal khair. Ad-dilala, lafaz atau masdar dalla yadullu, dalalatan, itu termasuk minal mutsallath. Apa arti mutsallath? Harokat awalnya itu bisa 3 harokat. Ad-dalalah, ad-dilalah, ad-dulalah. Jadi kalau Anda mendengar baca buku ada nahwu, hadza minal mutsallath, ya. Harokatnya mutsallath ada 3 bisa. Tadidu atau a i u, ya. Ghuslun termasuk. Ghislun, ghuslun. Ini termasuk minal mutsallath. Arti mutsallath itu bukan segitiga. Ya, mungkin Anda belajar segitiga, ambil penggaris. Ya, itu artinya harokatnya bisa 3. Hanya saja penggunaannya kadang-kadang ada satu harokat tertentu yang lebih banyak digunakan. Ya. Ini dalam ilmu tentang bahasa. Wad dalalati 'alal khair atau wad dilalati 'alal khair, dan anjuran untuk menunjukkan kepada kebaikan. Karena Nabi SAW mengatakan khairun nasi anfa'um linnas, aw man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Pada siapa menunjukkan satu kebaikan, maka dia mendapat pahala sama dengan orang yang mengerjakannya, sebanyak orang mengerjakannya. Nah, oleh karena itu Nabi SAW
orang yang paling banyak pahala Rasulullah SAW. Sayyidul Khalqi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau yang mengajarkan kebaikan pada umat ini. Miliaran umat Islam mengamalkan amalan sholat, puasa, zakat, haji. Setiap yang mereka amalkan, Rasulullah SAW mendapat bagiannya. Alaihi salatu wassalam. Karena beliau pertama kali mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada umat ini. Maka setiap yang kita amalkan, itu di pahala Rasulullah dapat. Ya tidak usah ngirim Al-Fatihah ila hadratin Nabi Al-Fatihah, tidak perlu. Membaca Al-Fatihah waktu sholat, setiap rakaat nyampe pahalanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah dikirim. Allah yang memberikan, Allah yang menyampaikan. Puasa kita, sholat kita, ibadah kita, semua pahala yang kita dapat, beliau pun mendapatkannya, dan dengan tidak mengurangi pahala pelaku perbuatan yang baik itu. Makanya Rasulullah SAW, ya, orang yang sangat mulia, ya, Sayyidul Khalqi disebut, ya, sebagai penghulu, ya, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaal, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nasyarahu. Di antara apa-apa yang nanti akan sampai kepada seorang mukmin dari amal kebaikannya di dunia ini sesudah dia meninggal, apa yang akan sampai pada orang itu, pada orang mukmin tersebut, ilman 'allamahu wa nasyarahu, yaitu ilmu yang dia ajarkan dan dia sebarkan kepada manusia. Dia mendapatkan pahalanya. Ya. Yang kedua, wa waladan sholihan tarakahu. Anak soleh yang dia tinggalkan, anak yang soleh. Karena dia mendidik mereka, mengajarkan mereka kebaikan, mengajarkan tauhid, mengajarkan sunnah, mengajarkan akhlak. Jadi anak-anak yang soleh yang baik ini termasuk, ya, amal-amal anak-anaknya sampai kepada orang tuanya. Tidak pakai ngirim, ya. Sampai. Karena dia mendidik anak-anak yang soleh. Au mushafan warrathahu, atau mushaf Al-Quran yang dia wariskan. Punya duit, kebetulan ada rezeki, beli Al-Quran 10 biji misalnya. Ya, kemudian datangi pondok yang ada tahfidzul Quran, dikasih, ya. Supaya diamalkan, dibaca Quran itu. Atau taruh di masjid. Nah, ini pahalanya mengalir. Ya. Selama orang membaca Al-Quran itu, dia mendapatkan pahala. Au mushafan warrathahu. Kemudian yang berikut, yang keempat, au masjidan banahu, atau masjid yang dibangunnya. Dan dalam hal ini tidak mesti orang itu bangun masjid dan semua uangnya. Walaupun dia menyumbang sedikit dari hartanya untuk masjid dan dibangun masjid itu, maka dia tetap mendapat pahala dari sumbangannya itu. Jadi tidak mesti seorang harus membangun utuh satu masjid. Kalau dia mampu, alhamdulillah, ya. Tapi kalaupun dia tidak mampu, dia tapi tetap menyumbang walaupun sedikit, dia ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, maka dia mendapatkan pahala, ya, jariah selama masjid itu masih dimanfaatkan, digunakan untuk salat. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, au baitan libnis sabil banahu, atau dia membangun rumah untuk para musafir. Ya, dia mungkin cukup hartanya, ya, kemudian dia bangun rumah, ya, kemudian rumah itu untuk para musafir. Ada orang datang dari luar kota, mungkin tidak bisa nginap, tidak punya duit, tidak punya ini, dipersilakan di rumah itu, ya. Ini dahulu banyak rumah orang musafir ada di negeri-negeri Islam. Sekarang ini berkurang memang, berubah menjadi hotel sekarang itu. Ya. Kalau dulu itu ada beberapa kota-kota, hatta di Indonesia, di beberapa kota-kota besar ada rumah-rumah untuk para musafir. Ya, tidak mengut duit. Ya. Tapi sekarang zaman berubah. Ya, dia berubah jadi hotel. Ya. Dan oleh karena itu, ini satu amal yang mulia. Ya, seorang mendapatkan pahala kalau dia membangun rumah libnis sabil untuk orang musafir. Au nahron ajrah. Yang keenam, atau sungai yang dialirkan. Dia menggali, ya, ya, saluran air. Orang bisa mengambil manfaat dari airnya untuk menanam, meminum. Ya, ini dia mendapat pahala. Au sadaqatan akhrajaha min malihi
fi sihhatihi wa hayatihi, atau sedekah yang dikeluarkannya dari hartanya, dari keringatnya, ya, dalam kondisi sehat dan ketika dia hidup dalam keadaan sehat. Ini keutamaan orang memberi sedekah di saat dalam keadaan sehat walafiat. Kalau ada orang sakit kemudian mengeluarkan sedekah, itu ada pamrihnya mesti, ya. Apa pamrihnya? Supaya sembuh. Doakan ya, aku ini sakit, ya doakan supaya sembuh. Ini sedekahnya. Nah kan ada pamrihnya kan? Iya. Tapi kalau seorang sehat walafiat, dia punya harta, kerja dari keringatnya, dia kemudian memberikan sedekah. Ya. Ini yang menjadi amal jariah. Jadi amal jariah. Jadi kalau seorang memberikan sedekah di saat dia sakit, dia tidak heran. Makanya ketika Nabi SAW ditanya, ayu sadaqah afdal, sedekah apakah yang paling afdal? Kata Nabi SAW, anta sadaqah wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina wa takhshal faqra. Sedekah yang paling mulia yang kamu keluarkan di saat kamu dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian dalam keadaan syahih. Syahih itu pelit plus tamak. Itu syahih, ya. Lain dengan pelit, bakhil, ya. Bakhil itu adiknya syahih. Syahih itu orangnya pelit, ya, dan tamak. Ya. Tamak mau, ya. Tapi dia tidak mau keluarkan. Itu syahih. Anta sahihun syahihun, dalam keadaan sehat, dalam keadaan rakus dan harta, dan pelit untuk mengeluarkan harta. Kemudian tahsyal faqra wa ta'mulul ghina, kamu dalam keadaan takut akan miskin dan mengharapkan kekayaan, menjadi kekayaan. Itu sedekah yang paling afdal. Jadi kalau ada orang sakit kemudian mengeluarkan sedekah, ya jangan heran, tidak usah kaget, ya. Tidak usah kaget. Oh biasa itu. Ada pamrihnya. Walaupun wallahu a'lam, tapi pada umumnya begitu. Ya au sadaqatan akhrajaha min mali wa fi sihhati wa hayati. Yalhaquhu min ba'di mautihi. Semua ini dia mendapatkan pahalanya, mengalir pahalanya sesudah dia meninggal. Hadis hasan. Sudah azan belum? Sudah belum? Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga hadis-hadis Nabi SAW ini ya betul-betul memberikan dorongan pada kita untuk kembali meluruskan niat-niat kita dalam menuntut ilmu, dalam belajar ilmu, baik itu di sekolah atau datang ke masjid, dalam majelis ilmu untuk menuntut ilmu, agar benar-benar seorang mengikhlaskan niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika seorang dia ikhlas dalam menuntut ilmu, tetap kembali kepada Allah Ta'ala. Artinya itu taufik dari Allah, sehingga dia itu ikhlas, ya. Maka jangan kemudian dia banggakan dirinya. Aku alhamdulillah, aku ini ikhlas. Itu juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Oleh karena itu, ya, al-fadlu lillah. Semua keutamaan adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita semoga jadi hamba-hamba Allah yang banyak bersyukur, ya, agar kita ya mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sini ada pertanyaan sebelum saya menutup kajian ini. Ustaz, jika kita menyumbang Al-Quran ke salah satu masjid, qadarullah Al-Quran itu tidak pernah dibaca oleh penghuni masjid, apakah ada pahala yang mengalir kepada kita? Sebetulnya ini ya, saya bertanya kepada orang yang bertanya ini, ya, apakah orang ini duduk 24 jam jaga Qurannya? Jadi dia berikan mushaf Quran dikasih mas, duduk nunggunya ada yang baca apa enggak? Ya kita kadang-kadang enggak tahu Quran itu dibaca. Kalaupun misalnya Quran tidak dibaca, seorang tetap dapat pahala, ya. Yang penting kita melaksanakan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun selebihnya serahkan pada Allah Ta'ala. Jadi yang pertama, kita tidak usah menjaga, duduk jaga untuk orang berquran aku dibaca apa tidak.
Yang kedua, bahwa ketika kita memberikan kepada masjid, Allah sudah tahu ya, niat kita untuk apa. Kita ingin pahala, kita ingin mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak menyelisih janjinya. Pasti Allah akan memberi balasan. Jadi jangan khawatir dengan satu amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Kita yakin pada Allah Azza wa Jalla, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza. Kelihatan ini terakhir ya? Apa masih ada lagi kajian? Apa tetap seperti biasa? Terakhir. Baik, ya insyaallah kita ketemu lagi ba'dal utlah. Ya, setelah ijazah kita lanjutkan masih pada keutamaan atau bab tentang keutamaan ilmu. Demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Ya nas'allah an yataqabbal minna wa minkum jami'an. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Itu salah satu doa yang dibaca oleh Nabi sallam ketika menutup majelisnya. Aku qouli hadza wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarang diungkapkan, jangan dipelajari. Padahal kita yang bermula untuk menuntut ilmu, maka hal-hal seperti ini harus dimasukkan pertama kali sebelum yang lainnya. Ya. Supaya kita ini tahu diri, supaya kita ini takut pada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita ini ikhlas pada Allah Azza wa Jalla dalam menuntut ilmu. Karena apa? An-nar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, api neraka ancamannya. Kemudian hadis yang berikutnya, waruya an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man talabal ilmi liyubahiya bihil ulama, barang siapa yang menuntut ilmu untuk dia menandingi, membanggakan dirinya terhadap ulama-ulama yang lainnya, wa yumariya bihi sufaha, dan tujuannya untuk dia berdebat dengan orang-orang yang lemah akalnya, aw liyasrifa wujuhan nasi ilaihi, atau dia tujuan agar manusia untuk memalingkan wajah-wajah manusia kepadanya, ya, sehingga manusia meninggalkan orang lain, tapi semua wajah menuju kepadanya. Liyasrifa bihi wujuhan nas ilaihi fa huwa finnar, maka dia di api neraka. Ya, hadis sahih li ghairihi. Disebutkan di sini ayatlubuhu biniyati, tujuan dia menuntut ilmu niatnya adalah tahsil al-mal wal jah, untuk mendapatkan harta dan kehormatan, wa iqbalil ammah alaih, dan dia berharap seorang-orang awam semua menghadap kepadanya, ya. Itu tujuannya. Maka apa ancamannya? Fahuwa finnar, maka dia di dalam neraka. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya, waruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaal, dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man ta'allama al-ilma liyubahiya bihi al-ulama wa yumariya bihi sufaha wa yasrifa bihi wujuhan nas adkhalahu Allahu jahannama. Ini redaksi yang terakhir beda. Kalau yang pertama tadi fahuwa finnar, ya, fahuwa finnar. Yang sebelumnya lagi fannar. Ya, ini bentuk-bentuk ancaman. Semua ancamannya api neraka. Itu ancamannya. Barang siapa belajar ilmu untuk dia membanggakan dirinya terhadap para ulama, atau untuk dia berdebat dengan orang-orang yang lemah akalnya, atau dia memalingkan wajah manusia kepadanya, maka apa ancamannya? Adkhalahullahu jahannama, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Semua ini ancamannya adalah api neraka. Kemudian hadis yang berikut yang terakhir dalam bab ini, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala, dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata,
kaifa bikum idza labisatkum fitnatun. Bagaimana keadaan kalian nanti jika kalian telah terliputi oleh fitnah. Ya, fitnah macam-macam fitnah, ujian. Ya, wa yarbu fiha as-saghir, yang mana anak kecil itu menjadi besar, tumbuh. Roba yarbu tumbuh, bertumbuh. Ya, roba yarbu fiha as-saghir, anak kecil menjadi tumbuh besar dalam fitnah tersebut. Wa yahramu fiha al-kabir, dan orang dewasa sampai tua bangka dalam keadaan fitnah itu. Wa tuttakhadhu sunnatan, dan fitnah itu dijadikan sebagai sunnah, suatu hal yang sudah yakni merajalela di masyarakat sehingga orang sudah anggap biasa fitnah itu. Fa in ghayyirat yauman qila, kalau fitnah itu dirubah oleh manusia, satu kebiasaan dirubah oleh manusia karena sudah menjadi kebiasaan mereka. Fa in ghayyirat yauman, kalau suatu hari atau suatu saat dirubah fitnah itu, qila hadza munkar, maka dikatakan bahwa itu adalah perbuatan mungkar. Ya, hadza munkar. Qila wa mata dzalik, para sahabat bertanya, murid-murid Abdullah bin Mas'ud bertanya, wa mata dzalik, kapankah hal itu terjadi? Fitnah menguasai kaum muslimin, ya, hal-hal yang mungkar menguasai kaum muslimin. Kalau dirubah malah dibilang itu kemungkaran. Kata Abdullah bin Mas'ud, idza qallat umanaukum, itu akan terjadi tatkala orang-orang yang dipercaya di antara kalian sudah menjadi sedikit. Jumlah mereka sedikit, qallat, jadi yakunu qalilan. Qallat umanaukum, kalau sudah menjadi sedikit orang-orang yang bisa dipercaya di antara kamu sekalian. Yang kedua, wa kathurat umaraukum, dan sudah banyak para umara. Ya, jadi sistem telah berubah. Sudah banyak para umara, para pemimpin. Ya. Kemudian yang ketiga, wa qallat fuqahaukum, demikian pula ulama-ulama, para ahli fikih juga sudah banyak yang sudah menjadi sedikit, banyak meninggal. Wa kathurat qurra'ukum, dan orang yang baca menjadi banyak. Setiap orang baca tapi tidak diamalkan. Ya, ini zaman kita begitu. Tiap hari dapat kiriman bacaan, bacaan ini, bacaan itu, nasihat dan yang lainnya. Tapi dikerjakan enggak. Tinggal lewat, berlalu. Ya, wa kathurat qurra'ukum, atau orang baca Quran, banyak baca Quran, tapi tidak dipahami apa yang tidak paham apa yang dibaca. Wa tufaqqiha li ghairi din, dan orang menuntut ilmu, memahami agama, tapi li ghairi ad-din, bukan untuk membela agama Allah, bukan untuk menolong agama Allah. Wal tumisatid dunya bi amalil akhirah, dan orang mengejar dunia, mencari dunia dengan amalan-amalan akhirat. Itulah zamannya. Ya, akan terjadi hal tersebut. Ya, wa mata dzalik, kapan terjadi hal itu? Yaitu kalau fitnah sudah merajalela, ilmu sedikit, bid'ahnya banyak. Kalau satu bid'ah dirubah dikatakan, wah kamu merubah agama ini, agama baru yang kamu datang ini. Ya, ini sudah tradisi dari nenek moyang kami, ya, ayah-ayah kami. Bagaimana Anda merubah? Ya, karena sudah sedikit ulamanya. Sedikit ulamanya. Orang belajar agama cari dunia. Itu akan terjadi apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Wa fi riwayatil Hakim, dalam riwayat Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, fa idza ghayyirat, kalau sesuatu fitnah itu dirubah, qalu ghayyiratis sunnah, mereka mengatakan wah sunnah itu telah dirubah, karena mereka anggap itu sesuatu sunnah, padahal bukan sunnah, padahal bid'ah, padahal hal-hal yang tidak ada dahulu di zaman Nabi SAW, tapi diadakan oleh manusia. Merajalela hal itu, tidak ada ulama yang menegur, yang mengingatkan, sehingga yang bid'ah itu dianggap sunnah.
Kalau dirubah dikatakan wah sunnah kebiasaan nenek moyang kami, ayah-ayah kami telah dirubah. Nah di sini pentingnya ilmu din. Ilmu din itu menjaga agama Allah ini. Ya. Itu fungsinya ilmu. Dia menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanya, mata dzalika, kapan hal terjadi? Jawabannya sama dengan redaksi yang di atas. Kemudian bab yang berikutnya, ini tentang menyebarkan ilmu. Ya, at-targhib fi nashril ilmi wad dalalati 'alal khair. Ini juga salah satu keutamaan ilmu itu. Ilmu yang disebarkan, diajarkan pada manusia. Tetapi tentu semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. At-targhib fi nashril ilmi, anjuran untuk menyebarkan ilmu. Ya, dengan mengajarkan, dengan menulis, kemudian orang membaca, menjadi tersebar ilmu itu. Wa dilala 'alal khair. Ad-dilala, lafaz atau masdar dalla yadullu, dalalatan itu termasuk minal mutsallath. Apa arti mutsallath? Harokat awalnya itu bisa 3 harokat. Ad-dalalah, ad-dilalah, ad-dulalah. Jadi kalau Anda mendengar baca buku ada nahwu, hadza minal mutsallath, ya. Harokatnya mutsallath ada 3 bisa. Tadidu atau ai u, ya. Ghuslun termasuk. Ghislun, ghuslun. Ini termasuk minal mutsallath. Arti mutsallath itu bukan segitiga. Ya mungkin Anda belajar segitiga ambil penggaris. Ya itu arti harokatnya bisa 3. Hanya saja penggunaannya kadang-kadang ada satu harokat tertentu yang lebih banyak digunakan. Ya. Ini dalam ilmu tentang bahasa. Wad-dalalati 'alal khair atau wad-dilalati 'alal khair, dan anjuran untuk menunjukkan kepada kebaikan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairun nasi anfa'um linnas, aw man dalla 'ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Pada siapa menunjukkan satu kebaikan, maka dia mendapat pahala sama dengan orang yang mengerjakannya, sebanyak orang mengerjakannya. Nah oleh karena itu Nabi alaihi wasallam orang yang paling banyak pahala Rasulullah SAW, Sayyidul Khalqi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau yang mengajarkan kebaikan pada umat ini. Miliaran umat Islam mengamalkan amalan sholat, puasa, zakat, haji. Setiap yang mereka amalkan Rasulullah SAW mendapat bagiannya, alaihi salatu wassalam. Karena beliau pertama kali mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada umat ini. Maka setiap yang kita amalkan itu di pahala Rasulullah dapat. Ya tidak usah ngirim Al-Fatihah ila hadratin Nabi Al-Fatihah, tidak perlu. Membaca Al-Fatihah waktu sholat, setiap rakaat nyampe pahalanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah dikirim. Allah yang memberikan, Allah yang menyampaikan. Puasa kita, sholat kita, ibadah kita, semua pahala yang kita dapat, beliau pun mendapatkannya, dan dengan tidak mengurangi pahala pelaku perbuatan yang baik itu. Makanya Rasulullah SAW, ya orang yang sangat mulia, ya Sayyidul Khalqi disebut, ya sebagai penghulu, ya semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaal, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nasyarahu. Di antara apa-apa yang nanti akan sampai kepada seorang mukmin dari amal kebaikannya di dunia ini sesudah dia meninggal, apa yang akan sampai pada orang itu, pada orang mukmin tersebut? Ilman 'allamahu wa nasyarahu, yaitu ilmu yang diajarkan dan disebarkan kepada manusia. Dia mendapatkan pahalanya. Ya. Yang kedua, wa waladan sholihan tarakahu, anak soleh yang dia tinggalkan, anak yang soleh. Karena dia mendidik mereka, mengajarkan mereka kebaikan, mengajarkan tauhid, mengajarkan sunnah, mengajarkan akhlak. Jadi anak-anak yang soleh yang baik,
ini termasuk ya amal-amal anak-anaknya sampai kepada orang tuanya. Tidak pakai ngirim ya. Sampai karena dia mendidik anak-anak yang soleh. Au mushafan warathahu, atau mushaf Al-Quran yang dia wariskan. Punya duit, kebetulan ada rezeki, beli Al-Quran 10 biji misalnya. Ya kemudian datangi pondok yang ada tahfidzul Quran, dikasih ya. Supaya diamalkan, dibaca Quran itu. Atau taruh di masjid. Nah ini pahalanya mengalir ya. Selama orang membaca Al-Quran itu dia mendapatkan pahala. Au mushafan warathahu. Kemudian yang berikut yang keempat, au masjidan banahu, atau masjid yang dibangunnya. Dan dalam hal ini tidak mesti orang itu bangun masjid dan semua uangnya. Walaupun dia menyumbang sedikit dari hartanya untuk masjid dan dibangun masjid itu, maka dia tetap mendapat pahala dari sumbangannya itu. Jadi tidak mesti seorang harus membangun utuh satu masjid. Kalau dia mampu, alhamdulillah ya. Tapi kalaupun dia tidak mampu, dia tapi tetap menyumbang walaupun sedikit, dia ikhlas karena Allah Azza wa Jal, maka dia mendapatkan pahala ya, jariah selama masjid itu masih dimanfaatkan, digunakan untuk salat. Kemudian yang berikutnya yang kelima, au baitan libnis sabil banahu, atau dia membangun rumah untuk para musafir. Ya dia mungkin cukup hartanya, ya kemudian dia bangun rumah, ya kemudian rumah itu untuk para musafir. Ada orang datang dari luar kota, mungkin tidak bisa nginap, tidak punya duit, tidak punya ini, dipersilakan di rumah itu. Ya, ini dahulu banyak rumah orang musafir ada di negeri-negeri Islam. Sekarang ini berkurang memang, berubah menjadi hotel sekarang itu. Ya. Kalau dulu itu ada beberapa kota-kota, hatta di Indonesia, di beberapa kota-kota besar ada rumah-rumah untuk para musafir. Ya, tidak mengut duit. Ya. Tapi sekarang zaman berubah. Ya, dia berubah jadi hotel. Ya. Dan oleh karena itu, ini satu amal yang mulia. Ya, seorang mendapatkan pahala kalau dia membangun rumah libnis sabil untuk orang musafir. Au nahron ajrah. Yang keenam, atau sungai yang dialirkan. Dia menggali, ya, saluran air. Orang bisa mengambil manfaat dari airnya untuk menanam, meminum. Ya, ini dia mendapat pahala. Au sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi, atau sedekah yang dikeluarkannya dari hartanya, dari keringatnya ya, dalam kondisi sehat dan ketika dia hidup dalam keadaan sehat. Ini keutamaan orang memberi sedekah di saat dia dalam keadaan sehat walafiat. Kalau ada orang sakit kemudian mengeluarkan sedekah, itu ada pamrihnya mesti ya. Apa pemberinya? Supaya sembuh. Doakan ya, aku ini sakit, ya doakan supaya sembuh. Ini sedekahnya. Nah kan ada pemberinya kan? Iya. Tapi kalau seorang sehat walafiat, dia punya harta, kerja dari keringatnya, dia kemudian memberikan sedekah. Ya. Ini yang menjadi amal jariah. Jadi amal jariah. Jadi kalau seorang memberikan sedekah di saat dia sakit, dia tidak heran. Makanya ketika Nabi SAW ditanya, ayu sadaqah afdal, sedekah apakah yang paling afdal? Kata Nabi SAW, anta sadaqah wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina wa takhshal faqra. Sedekah yang paling mulia yang kamu keluarkan di saat kamu dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian dalam keadaan syahih. Syahih itu pelit plus tamak. Itu syahih. Ya. Lain dengan pelit, bakhil. Ya. Bakhil itu adiknya syahih. Syahih itu orangnya pelit ya, dan tamak. Ya. Tamak mau. Ya. Tapi dia tidak mau keluarkan. Itu syahih. Anta sahihun, syahihun, dalam keadaan sehat, dalam keadaan rakus dan harta, dan pelit untuk mengeluarkan harta. Kemudian tahsyal faqra wa ta'mulul ghina. Kamu dalam keadaan takut akan miskin dan mengharapkan kekayaan menjadi kekayaan. Itu sedekah yang paling afdal. Jadi kalau ada orang sakit kemudian mengeluarkan sedekah, ya jangan heran, tidak usah kaget, ya. Tidak usah kaget. Oh biasa itu. Ada pamrihnya. Walaupun wallahu a'lam, tapi pada umumnya begitu.
Ya au sadaqatan akhrajaha min mali wa fi sihhati wa hayati. Yalhaquhu min ba'di mautihi. Semua ini dia mendapatkan pahalanya, mengalir pahalanya sesudah dia meninggal. Hadis hasan. Sudah azan belum? Sudah belum? Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga hadis-hadis Nabi SAW ini ya betul-betul memberikan dorongan pada kita untuk kembali meluruskan niat-niat kita dalam menuntut ilmu, dalam belajar ilmu, baik itu di sekolah atau datang ke masjid, dalam majelis ilmu untuk menuntut ilmu, agar benar-benar seorang mengikhlaskan niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang dia ikhlas dalam menuntut ilmu, tetap kembali kepada Allah taala. Artinya itu taufik dari Allah sehingga dia itu ikhlas, ya. Maka jangan kemudian dia banggakan dirinya. Aku alhamdulillah, aku ini ikhlas. Itu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena itu, ya, al-fadlu lillah. Semua keutamaan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita semoga jadi hamba-hamba Allah yang banyak bersyukur, ya, agar kita ya mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sini ada pertanyaan sebelum saya menutup kajian ini. Ustaz, jika kita menyumbang Al-Quran ke salah satu masjid, qadarullah Al-Quran itu tidak pernah dibaca oleh penghuni masjid, apakah ada pahala yang mengalir kepada kita? Sebetulnya ini ya, saya bertanya kepada orang yang bertanya ini, ya, apakah orang ini duduk 24 jam jaga Qurannya? Jadi dia berikan mushaf Quran dikasih ke masjid, duduk nunggunya ada yang baca apa enggak? Ya kita kadang-kadang enggak tahu Quran itu dibaca. Kalaupun misalnya Quran tidak dibaca, seorang tetap dapat pahala, ya. Yang penting kita melaksanakan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Adapun selebihnya serahkan pada Allah taala. Jadi yang pertama, kita tidak usah menjaga, duduk jaga untuk orang Quran aku dibaca apa tidak. Yang kedua, bahwa ketika kita memberikan kepada masjid, Allah sudah tahu, ya, niat kita untuk apa. Kita ingin pahala, kita ingin mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak menyelisih janjinya. Pasti Allah akan memberi balasan. Jadi jangan khawatir dengan satu amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Kita yakin pada Allah Azza wa Jalla, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza. Kelihatan ini terakhir, ya? Apa masih ada lagi kajian? Apa tetap seperti biasa? Terakhir. Baik, ya insyaallah kita ketemu lagi ba'dal utlah, ya, setelah ijazah. Kita lanjutkan masih pada keutamaan atau bab tentang keutamaan ilmu. Demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Ya nas'allah an yataqabbal minna wa minkum jami'an. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Itu salah satu doa yang dibaca oleh Nabi sallam ketika menutup majelisnya. Aku qouli hadza wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina wa ala alihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.